Bayangkan sebuah industri yang awalnya hanya diciptakan sebagai hiburan sederhana, sekadar blok kotak bergerak di layar, namun kini berubah menjadi salah satu mesin pencetak uang terbesar di dunia. Industri game pertama kali muncul tahun 1970-an dengan tujuan memberikan rekreasi digital yang aman, melatih koordinasi, dan menjadi media belajar berbasis simulasi. Game seperti Pong, Tetris, atau Space Invaders diciptakan untuk melatih refleks dan memberikan hiburan singkat. Tidak ada sistem level, tidak ada loot box, tidak ada algoritma yang mempelajari perilaku pemain. Semua berjalan sederhana. Namun memasuki era modern, game bukan lagi sekadar permainan, melainkan ekosistem bisnis global bernilai ratusan miliar dolar. Game mobile, game online, e-sports, hingga live service games berjalan dengan sistem ekonomi yang nyaris sama dengan bisnis teknologi besar. Mereka mempelajari perilaku pemain lewat data real-time. Berapa lama seseorang bertahan, kapan mereka berhenti, apa yang membuat mereka kembali, hingga momen emosional apa yang paling sensitif. Disinilah game modern berbeda. Ia bukan hanya hiburan, tapi mesin perilaku. Lalu mengapa game di masa kini sangat memicu dopamin dan bisa menyebabkan kecanduan? Secara ilmiah, otak merespon progression system, seperti naik level, membuka senjata baru, menyelesaikan tantangan, sebagai sinyal keberhasilan. Sistem reward kecil, namun sering membuat otak terus ingin melanjutkan permainan. Fenomena ini disebut intermittent reinforcement, salah satu pola penguat perilaku paling kuat di psikologi. Setiap kemenangan kecil, bahkan yang tidak berarti sekalipun, menyalakan dorongan untuk mencoba sekali lagi. Karena itu, game modern dirancang menyebar reward dalam interval yang sengaja tidak stabil. Masuk ke jebakan yang paling intens, gacha, loot box, judi terselubung, dan skin premium. Secara neurobiologis, mekanisme gacha mirip dengan mesin slot. Kita tidak tahu kapan hasil besar akan keluar, dan ketidakpastian itu meningkatkan respons dopamin hingga berkali-kali lipat. Penelitian Universitas Alberta menunjukkan bahwa sistem loot box memicu aktivitas otak yang sama dengan perilaku gambling ringan, ditambah faktor emosional, warna-warna cerah, animasi spektakuler, suara kemenangan, hingga waktu hitungan mundur yang mendesak pemain untuk membeli. Semua elemen audiovisual dibuat untuk menguatkan sensasi keberhasilan, meski kita sebenarnya hanya membeli peluang kosong. Bahaya berikutnya datang dari cara game mengaruhi otak, terutama anak muda. Penelitian Harvard Medical School menunjukkan bahwa paparan reward instan dalam game dapat melemahkan kemampuan fokus jangka panjang, meningkatkan impulsivitas, serta menurunkan sensitivitas terhadap aktivitas dunia nyata. Dalam kasus ekstrem, terjadi penurunan dopamin basal, sehingga seseorang membutuhkan rangsangan lebih tinggi agar merasa puas. Akibatnya, dunia nyata terasa membosankan, lambat, dan tidak menarik. Namun, bukan berarti game adalah musuh. Game tetap bermanfaat untuk kreativitas, strategi, refleks, dan kerjasama tim, asal digunakan dengan tepat. Jadi bagaimana mencegah kecanduan? Pertama, batasi durasi, bukan dengan niat, tetapi dengan timer atau mekanisme kontrol diri. Kedua, hindari game yang memakai sistem gacha agresif atau loot box berbayar. Ketiga, mainkan game yang memiliki akhir, bukan live service yang tidak pernah selesai. Keempat, isi hidup dengan aktivitas lain yang juga memberi reward, olahraga, musik, membaca, atau produktivitas kecil. Ketika hidup di luar game juga terasa bermakna, dorongan dopamin digital menjadi lebih mudah dikendalikan. Akhirnya, bisnis dopamin dalam game bukan hanya soal industri yang pintar memanfaatkan psikologi manusia, tetapi bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Game bisa menjadi hiburan sehat, atau jebakan tanpa ujung. Pilihan selalu ada di tangan pemain. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.